Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita belajar ya, meskipun terhalang oleh tadi hujan ya. Alhamdulillah tetap bisa belajar, dan hujannya, semoga hujannya memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan untuk hari ini pembelajaran terakhir. Jadi belajar kita mungkin nggak terlalu banyak ya, mungkin nanti akan ada sedikit tambahan dari luar belajar. Jadi kita santai saja untuk hari ini, untuk pembelajarannya tidak terlalu tegang, mengulang yang kemarin, yaitu di ahwal bina fi'il madhi. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu di halaman 12, coba lihat judulnya itu kan, ahwalu bina'i fi'lil madhi. Ibu-ibu di kata fi'ilnya dikasih alif lam ya, ditambahkan alif lam di kata fi'il. Ahwalu bina'il fi'lil madhi ya, ditambahkan alif lam di judulnya itu, yaitu hal-hal kondisi-kondisi bina tetapnya fi'il madhi. Fi'il madhi kan kategorinya akhirannya tetap ya, selalu tetap. Sudah dapat yang diganti? Ya, yang di kotak di judul halaman 12. Sudah. Kata fi'ilnya, kata fi'linya ditambahin alif lam di depannya. Kurang alif lam. Itu aja, di penulisan aja kurang alif lam. Tambahkan al, jadi al fi'li. Sudah Bu? Ini langsung mempersingkat waktu, saya baca ya. Ini sebenarnya ini sudah ibu-ibu sudah tahu semua. Di dalam bahasa Arab, fi'il mempunyai tasrifan. Kata kerja itu kan punya perubahan bentuk ya, yang kita lihat dari domir huwa sampai nahnu. Ini namanya tasrif. Menurut pokok kalimatnya, ya tergantung kata kerja apa yang kita gunakan. Nanti perubahannya sesuai dengan kata kerja masing-masing. Pokok kalimat di dalam bahasa Arab dibagi 3 macam. Dan dia masuk pokok kalimat di sini adalah pelakunya Bu. Jadi pokok kalimat di sini pelaku yang kita sebut dengan fa'il. Jadi perubahannya nanti sesuai dengan fi'ilnya masing-masing ya, dengan domir. Perhatikan huwa, huma, hum gitu ya. Nah nanti kata kerja itu kan berubah sesuai dengan pokok kalimat, yaitu pelakunya masing-masing. Di dalam bahasa Arab dibagi 3 macam, ini sudah kita pelajari. Ada orang pertama, pihak pertama yang kita sebut bahasa Arabnya dengan mutakallim. Di catatan yang sebelumnya sudah ada ya, di sini nggak saya tulis, yaitu ana dan nahnu. Kemudian ada orang kedua, yaitu mukhatab, lawan bicara, mulai dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kemudian orang ketiga yang kita sebut dengan ghaib, mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu sudah paham tunna sampai sini? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang orang ketiga itu ya, yang di tasrifan kita ada di bagian atas itu. Kemudian tetapi untuk tasrifan fi'il akan kita susun orang ketiga, kedua, pertama. Ini maksudnya pokok kalimat itu kan kata ganti pelaku itu nanti ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Mestinya urutannya begitu ya. Tapi di tasrifan yang umum yang kita pakai, kita dahulukan orang ketiga dulu, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Baru orang kedua yaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Baru orang pertama ana, nahnu. Kenapa disusun seperti ini? Karena susunannya seperti ini jauh lebih memudahkan.
karena diawali dengan kata dasar huruf asli yang ada di domir huwa. Kalau kita urutkan dari orang ketiga, dari ana nahnu, itu agak rumit, mengingatnya lebih sulit. Jadi lebih mudah memang para ulama shorof merumuskannya dari domir huwa dulu, pihak ketiga dulu, untuk susunan tasrifnya, perubahannya. Sampai sini bisa dipahami? Lanjut. Yang mana? Mukhatab, lawan bicara. Orang pertama itu mutakallim. Mutakallim itu artinya yang berbicara, yaitu ana dan nahnu. Pihak pertama yang berbicara. Nah, sudah ana dan nahnu. Halaman 13, Bu. Halaman 13. Orang ketiga mempunyai dua macam. Orang ketiga, pihak ketiga gaib ada dua macam, dibagi menjadi dua. Orang ketiga laki-laki, orang ketiga perempuan, yaitu yang laki-laki muzakkar huwa, huma, hum, yang perempuan muannas hiya, huma, hunna. Sudah hafal ya? Halo. Kemudian masing-masing macam itu mempunyai 3 bagian. Nah, masing-masing punya bagian lagi di catatan yang awal. Mohon maaf nggak saya tuliskan karena untuk mempersingkat. Tapi kan di catatan kemarin sudah ada ya. Untuk mufrad nanti 1 orang laki-laki gaib huwa, 2 orang musanna huma, 3 orang hum. Sama ya, nanti yang perempuan muannas juga 1 orang mufrad hiya, 2 orang huma, 3 orang hunna. Nanti lawan bicara juga sama. Ada anta, antuma, antum, 1, 2, 3 ya. Muannasnya anti, antuma, antuna. Sudah sesuai dengan jumlah. Mufrad tunggal, musanna 2, jamak banyak, yaitu sudah 3 ke atas ya. Dengan demikian tasrifan untuk orang ketiga seperti berikut. Tasrifan untuk fi'il madi, ini langsung ke papan tulis ya. Tasrifan untuk fi'il madi, tapi di sini saya pakai kata salimah. Kalau di buku katabah yang semuanya menggunakan fathah, ain fi'ilnya fathah. Kalau kita di sini ain fi'ilnya kasroh ya, biar tahu ada banyak contohnya ya. Salimah tunggal mufrad, ingat hurufnya asli mandek. Kemarin kita sudah bahas ya, hurufnya mandek. Pakai tandanya warna apa ya waktu itu? Saya lupa. Merah itu di mandeknya, di akhirnya atau di harokatnya? Di akhirnya ya. Ini mandeknya di huruf asli. Jadi sin, lam, mim ini adalah unsur huruf asli 3 ini. Jadi dia mandek, sudah tidak ada tambahan huruf lain. Ya, saya kasih tanda ini ya. Sudah mandek, tidak ada lagi huruf yang lain, unsurnya asli. Sin, lam, dan mim. Kemudian untuk domir, untuk 2, di buku kataba ada tambahan alif ya. Di sini menjadi salimah. Tambahannya adalah huruf alif. Yang kemarin kita tandai dengan tanda apa ya? Pelaku biru ya. Ini pelakunya biru. Ya, huruf alif, yaitu alif yang menunjukkan jumlah 2. Huruf aslinya di huruf mim. Harokatnya mim apa? Fathah. Patokan pada huruf asli. Ini bab kita kan menentukan tanda binanya fi'il madi. Tanda binanya fi'il madi patokan pada huruf asli yang ada di domir huwa. Jadi untuk huma, tanda binanya adalah sama fathah, yaitu di atas huruf mim. Alif ini apa? Domir, pelaku. Kemudian untuk hum, salimu, yang menjadi tanda binanya adalah di atas huruf mim, domahnya. Lalu wawunya apa? Wawunya ini pelaku yang kita sebut dengan wawul jamaah. Kemudian ke samping ya, untuk orang ketiga perempuan di buku katabat kita pakai salimat. Huruf ta ini bukan fa'il, bukan domir. Jadi kemarin nggak saya tandain kan ya? Dia bukan, jadi dia dianggap tidak ada, dianggap fa'ilnya itu tidak muncul, nggak ada. Jadi 2, fi'il madi yang dianggap domirnya nggak muncul itu ada 2, yaitu pada
Saya kasih tanda silang ya pada huwa dan hiya. Jadi pada huwa dan hiya ini domir fa'ilnya tidak muncul. Domir fa'il tidak muncul. Yang istilahnya nanti mustatir. Gak kelihatan. Domir fa'ilnya tidak muncul. Istilahnya mustatir. Ibu-ibu biru ini masih keterangan domir huwa ya. Saya kotaki biar ibu-ibu nggak bingung. Nanti sama domir hiya juga. Terangannya satu biar nggak terlalu penuh. Kemudian tukhuma salamata, tanda binanya tetap di atas huruf mim, yaitu fathah. Huruf ta tadi ta ciri perempuan. Kemudian huruf alif apa? Huruf alif ini yang menjadi pelaku fa'il. Yang biru pelaku. Diingat kodenya Bu ya. Yang biru pelaku, kemudian yang merah tanda bina, tanda tetapnya. Untuk hunna salim, nah huruf mimnya sukun, berarti tanda binanya sukun. Terus yang biru tambahan ini adalah fa'il, domir yang menjadi pelaku. Maaf nggak urutan dengan sini, nggak apa-apa ya kosakatanya. Kemudian kita masuk ke nomor 2 ibu-ibu. Nomor 2 di buku. Orang kedua juga mempunyai bagian dan macam seperti orang ketiga. Jadi tasrifannya untuk orang kedua laki-laki yaitu ada di anta, antuma, antum. Kita lihat di sini contohnya. Salim ta, di atas huruf mim ada sukun. Berarti sukun ini tanda bina. Kemudian ada huruf ta. Huruf ta ini tanda pelaku. Untuk antuma di atas mim juga ada sukun, ini yang menjadi tanda binanya. Fa'ilnya huruf ta, doma. Fa'ilnya huruf ta, doma. Mim alif belum kita bahas. Kemudian antum di atas huruf mim ada sukun, berarti mabniun alas sukun. Kemudian huruf ta domah ini adalah pelaku. Mimnya kita skip dulu. Domir anti untuk yang perempuan ya, di buku ada katabti, katabtuma dan katabtunna. Anti di atas mim ada sukun, berarti mabniun alas sukun. Huruf ta-nya pelaku, fa'il. Antuma, salim, tuma, mabniun alas sukun, di atas mim, kemudian tu, ini fa'il. Salim tunna, di atas mim ada sukun, kemudian huruf ta-nya fa'il. Nunnya nanti ciri jamak perempuan. Bukan nun yang sama dengan ini ya. Ini namanya nun niswa. Kalau yang ini nun ciri perempuan. Jadi fa'ilnya yang kita ambil mana? Tetap huruf ta. Jadi yang belum saya tandai ini menyusul penjelasannya. Penjelasannya menyusul. Untuk sekarang kita pahaminya, huruf terakhir menjadi kunci tanda bina. Kemudian yang saya tandai biru ini adalah pelaku. Yang tidak ada berarti domirnya sembunyi, mustatir, nggak kelihatan. Pelakunya nggak kelihatan. Ana salim tu, di atas mim ada sukun. Mabniun ala sukun, tu-nya fa'il, pelaku. Salimna di atas mim juga ada sukun, mabniun ala sukun. Kemudian na ini adalah pelaku, namanya fa'il. Maaf langsung saya jelasinnya ya. Ikut ke buku kok agak bingung ini saya lihatnya. Yang biru-biru pelaku semua. Dia domir yang kedudukannya adalah sebagai fa'il, subjek, pelaku. Huruf 3 asli itu kata kerjanya. Huruf aslinya itu ada di 3 huruf, itu kata kerjanya. Salima artinya selamat. Selamat. Salima, selamat ya. Ini yang di buku ibu-ibu, yang di buku poin nomor 3, nomor 2 sampai bawah ini nggak saya baca, nggak apa-apa ya, baca sendiri. Tadi kan penjelasannya sudah langsung ya. Kemudian juga di
halaman 14 ini nggak perlu kita baca ya. Ini sudah ada artinya. Tasrif dengan kata ba. Kita sudah pakai contoh salimah ini. Nggak usah kita baca. Kita langsung ke halaman 15. Sebenarnya ada perintah di sebelumnya. Tasrifkanlah fi'il madi di bawah ini. Kita diminta mentasrif seperti yang ada di contoh di papan tulis. Tapi kita lewat ya. Nanti kalau ada waktu kerjakan sendiri di rumah. Kata kalau ada waktu ya. Kalau ada waktu dikerjakan. Fataha. Mana fataha? Membuka. Darosa. Belajar. Nazala. Turun. Zahaba. Pergi. Alima. Mengetahui. Nanti silakan kalau memang ada waktu silakan ditasrif. Kemudian menurut tasrifan di atas maka bina atau mabninya fi'il madi itu sebagai berikut. Ini kita baca poin bawahnya Bu. Nomor 1 ini tanda binanya ya. Tanda bina atau mabninya fi'il madi sebagai berikut. 1 akan mabni dengan fathah. 1 fathun yaitu mabniun alal fathi. Seperti kata kataba, di contoh kita seperti kata salima, ada salimah dan salimat, salimata. Ini perhatikan 1, 2, 3, 4 mabninya dengan fathah. Salimah huwa, salimah huma, salimat hiya, salimata di huma. Itu mabni dengan fathah. Nanti silakan gampang kok, tinggal lihat kotak merahnya. Ya, tinggal mengingat kotak merah. Kemudian 2 ada dhammun yang kita kenal dengan dhamma, tapi untuk istilah mabni pakainya ini ya. Kemarin kan sudah kita jelaskan ya. Yang mabni kita pakai istilahnya yang tanpa takmar butoh. Jadi kita pakainya fathun untuk fathah, dhammun untuk dhammah. Mabniun ala dhammi apabila bertemu dengan wawul jam'i. Wawul jam'i kan cuma 1 nih, domir hum. Wawul jam'i yang menunjukkan jama laki-laki cuma ada 1 di domir hum. Maka yang mabni dengan domah nanti cuma 1, ya ini saja di domir hum. Kalau kita lihat di kotak merah ini nggak ada lagi yang domah. Domah cuma 1 di domir hum, yaitu ketika bertemu dengan wawul jamaah atau wawul jam'i. Contohnya katabu kalau di buku. Kalau di kita contohnya salimu. Sudah sampai sini bisa dipahami? Lanjut ya. Kemudian sukun. Mabniun ala sukun. Apabila bertemu dengan, mabni dengan sukun ini paling banyak. Kapan? Kalau bertemu dengan atta al-mutaharrikah. Ta al-mutaharrikah itu apa? Ta yang berharokat. Harokat itu kan gerak ya. Sukun itu artinya diam. Kita kan kalau ngucapin huruf tandanya sukun mandek diam, itu namanya sukun ya. Jadi sukun bukan mati tapi diam, mandek, habis itu gerak lagi gitu ya. Sukun. Jadi sukun itu artinya diam, tenang. Kan huruf kalau kita kasih sukun kita bacanya diam, katab, mandek kan. Itu namanya sukun. Kalau mutaharikah itu artinya yang bergerak. Bergerak itu karena dia punya harokat itu gerakan. Harokat itu artinya gerakan. Ya saya bergerak ini namanya harokah, bergerak. Tapi untuk tanda baca juga nanti yang fathah, doma, kasroh namanya harokah. Karena kan bergerak. Kita mengucapkan ba gerak, bi gerak, bu gerak. Tapi kalau mandek sukun gitu ya. Maknanya jadi ta mutaharrika itu ta yang berharokat. Harokatnya nanti ada ta yang berharokat, ada yang berharokat fathah, salim, ta, ada yang doma, salim, tu, ada yang kasroh, salim, ti. Sampai ke bawah sini ya. Ya, ta mutaharrika ini kan banyak sekali ya ketemu dengan ta, maka nanti yang sukun banyak sekali. Yang bertemu dengan ta mutaharrika pertama ada di domir anta, salim ta, ta-nya fathah, harokatnya fathah. Kemudian antuma ketemu tu, salim tuma, maka sukun juga. Kemudian antum ketemu dengan ta doma, salim tu, berarti sukun juga. Anti ketemu ta mutaharrikah kasroh, maka sukun juga, salim ti.
Antuma ketemu tak doma salim tuma sukun. Antuna ketemu tak doma salim sukun ya. Tuna, ana, salim tu. Jadi semua yang ketemu yang huruf aslinya di mim di sini contoh pas setelah mimnya ketemu dengan huruf ta yang berharokat, maka nanti kita kasih harokatnya sukun. Ibu kalau yang hia taknya berharokat enggak? Mutaharikah enggak? Enggak, sukun kan? Makanya sebelum taknya pakainya fathah. Beda ya. Jadi yang sukun itu hanya yang taknya mutaharikah. Mutaharikah itu ya fathah, doma atau kasroh. Gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Kalau lihat catatannya masih bisa kan ya? Tentang mutaharika itu kan ada kan yang selanjutnya yang maginya kan yang diambil yang huruf terakhir toh. Berarti kata ta itu mabni ala sukun. Taknya itu yang fa'il. Pelaku. Ini. Itu saya sudah paham. Yang dimaksud yang mana Bu? yang fathahnya itu loh Sanda. Kenapa taknya fathah? Iya itu. Dari sananya Bu. Si mainnya. Kalau anta pakainya ta. Ada tuma, ada tum, ada kata berarti jadi itu tidak berpengaruh karena dia pelaku. Karena dia pelaku. Itu domir. Huruf terakhir dari madinya tadi. Iya, karena huruf ta yang fathah doma kasrah itu dia domir mabni. Jadi nggak boleh kita rubah-rubah, ya. Ya, nggak apa-apa. Ayo, gimana Bu? Gitu ya. Jadi semua yang bertemu dengan ta yang berharokat, ta berharokat itu berarti kalau nggak fathah, kasroh ya, doma, maka huruf terakhir dari huruf asli selalu sukun. Jadi tanda binanya adalah sukun. Lanjut ya, yang B. Kapan kita sukunkan lagi? Kapan mabni dengan sukun lagi? Kalau ketemu dengan nunun niswah ini, ada keterangan nun niswah. Nun niswah apa sih? Nun yang menunjukkan mereka perempuan banyak. Nun niswah itu bentuknya seperti ini, nun pendek. Nah, pendek. Ini namanya nun niswah. Jadi artinya mereka perempuan. Jadi beda dengan na yang panjang di bawah yang artinya kami. Beda juga dengan nun yang bertasdid ini. Yang nun niswah itu yang ini, yang nun fathah pendek. Itu namanya nun niswah. Nah, fi'il madi, fi'il kata kerja, ingat kata kerja di huruf asli, patokan kata kerja itu berarti huruf asli yang ada di domir huwa, sin, lam, mim. Kata kerja kalau bertemu dengan nun niswah seperti ini, sin, lam, mim, maka huruf terakhirnya harus kita sukunkan. Maka menjadi salim na. Jadi untuk salim na mabninya dengan sukun. Nunnya apa? Nunnya fa'il, domir fa'il. Boleh nggak nun ini kita ganti harokatnya jadi salim nu, salim ni? Nggak boleh karena dia domir mabni. Semua domir kategorinya mabni. Jadi jangan dirubah harokatnya. Paham tuna? Lanjut ya. Kemudian C, nah. Ini bertemu dengan na, yaitu ada di domir nahnu ini. Kalau bertemu dengan na, maka dia kita sukunkan juga. Huruf terakhirnya kita sukunkan menjadi salim na. Jadi dari sini kita pahami fi'il madi tanda binanya ada 3. 1 fathah, 2 doma, 3 sukun. Ya, kapan dia akan menggunakan fathah? Fathah itu kalau nggak ketemu wawul jamaah dan nggak ketemu ta mutaharikah, dibalik aja gitu. Kapan pakai fathah? Kalau nggak ketemu wawul jam'i dan nggak ketemu ta yang berharokat. Kalau dia nggak ketemu dengan wawul jam'i, nggak ketemu dengan ta yang berharokat, tati itu, maka kita fathahkan. Salimah, ada wawul jam'inya nggak? Ada tati itu? Nggak ada. Salimah, ada wawul jam'i? Nggak ada. Ada tati itu?
Nggak ada. Salimat, ada wawul jam'i? Nggak ada juga. Ada tat itu? Nggak ada. Berarti pakai fathah. Salimata juga sama. Setelah mim ketemunya ta, tapi ini ta karena menghubungkan alif ini. Jadi jangan dianggap ini tak berharokat karena dia masih ada yang memanjangnya menjadi mad. Salimata. Ya, beda ya. Dibedakan. Nah, nggak termasuk. Karena dia ta ini bukan asli. Aslinya taknya sukun. Kenapa dikasih fathah? Biar nyambung dengan alif yang menunjukkan jumlah 2. Ini kalau tetap kita sukunkan salimat, ini bunyinya jadi gimana nih alif kalau nggak ada harokatnya, gitu ya. Jadi yang fathah di sini bukan tanda asli, dia bantuan supaya kita bisa membaca alif tasniyah, alif yang menunjukkan jumlah 2. Lanjut, masih bisa dipahami? Masih ya. Kemudian nanti yang ketiga akan sukun. Kalau ibu-ibu mau gampang, sukun ngambil patokannya mulai dari hunah sampai bawah selesai. Itu kalau cara yang mudah. Kalau tadi cara teori, kapan disukunkan, kapan pakai doma, kapan pakai fathah. Kalau cara ibu-ibu nanti mulai dari hunah sampai bawah, pokoknya huruf terakhirnya jadi sukun, berarti mabni ala sukun. Tapi kalau secara teori kapan disukunkan? 1 kalau ketemu nun niswah, nun yang menunjukkan jama perempuan. 2 kalau ketemu ta yang berharokat, ta, tu, ti. 3 kalau ketemu dengan domir na yang artinya kami. Itu secara teori. Fahim tuna? Semoga Allah mudahkan. Kita lanjut ya baca kaidahnya ya. Al-qaidah al-fi'lu al-madhi mabniun al-fathi, akan mabni dengan fathah, tanda di huruf akhirnya akan fathah. Mabniun al-fathi yaitu tanda di huruf akhirnya akan fathah. Idza lam yattasil bihi sayun, jika belum bersambung dengan suatu apapun. Jadi hurufnya masih asli. Hurufnya masih asli, yaitu ada di domir huwa tadi ya. Kemudian nomor 2, al-fi'lu al-madhi mabniun ala dhammi. Fi'il madi akan mabni dengan dhammah. Idza ittasala bihi wawul jamaah, apabila bersambung dengan wawul jamaah. Yang ada di domir apa tadi? Hum. Wawul jamaah itu wawu yang menunjukkan jama' laki-laki. Kemudian ketiga, al-fi'lu al-madhi mabniun ala sukun. Fi'il madi akan mabni dengan sukun. Kapan? Idza ittasalat bihi at-ta'u, apabila bertemu dengan huruf ta. Ya, apabila bersambung dengan huruf ta. Al-mutaharrikatu, yang berharokat. Halaman setelahnya halaman 16, nyambung ya. Dengan ta yang berharokat, au nunun niswah, atau nun yang menunjukkan jamak perempuan. Niswah itu artinya para perempuan. Nun yang menunjukkan para wanita atau para perempuan. Niswah. Au atau na yang artinya apa? Kita atau kami. Adalah yang menunjukkan alal fa'il, menunjukkan pelaku. Pelaku itu maksudnya kita atau kami di sini ya. Bahasa Indonesianya nggak saya baca ya. Fahim tuna? Masih mudah? Lanjut ya, kita lanjut ke tamrin. Tamrinnya kita mungkin jawab sama-sama ya. Mata, mana mata? Kapan? Jangan salah baca, jangan mata. Nanti jadi mati, ingat itu ya. Mata. Kapan? Yubna, dimabnikan atau ditetapkan ya, menjadi tetap. Al-fi'lu al-madhi, fi'il madhi alal fathi, dengan fathah. Kapan fi'il madhi mabni dengan fathah? Kalau tidak bersambung dengan apapun. Ya. 2, wa dhammi, kapan mabni dengan dhamma? Kalau bertemu dengan wawul jama
jamaah. Itu sudah jawabannya ya. Wasukun, kapan mabni dengan sukun? Bertemu dengan ta mutaharrikah, ta yang berharokat. Sudah selesai? Jawabannya sudah, Bu? Sudah. Yang mana? Yubna, ini keterangan. Apa sih artinya yubna? Yubna sama dengan mabni. Gitu ya, ini artinya. Bukan disuruh jawab ini dikasih tahu. Yubna itu nanti namanya fi'il madhi majhul, dimabnikan. Yubna, bina, mabni, tetap ya. Cuma dia yubna itu nanti menggunakan kata kerja majhul pasif, mabni itu nanti menggunakan isim. Yubna dijadikan tetap, mabni yang tetap artinya. Maka di sini sinonim ya dianggapnya sama maknanya. Sahih. Sudah? Selanjutnya, tamrin kedua. Ayin, tentukanlah fil ibaratil atiyati, di kalimat-kalimat berikut ya, atau frase-frase berikut, al-af'al al-madiyata, kata kerja bentuk lampau fi'il madhi, al-mabniyata, yang mabni, al-fathi, dengan fathah, wal mabniyata ala dhammi, yang mabni dengan dhamma, wal mabniyata ala sukun, dan mabni dengan sukun. Wadhkuris sababa fi kullin, dan sebutkan sebab pada masing-masing. Tadi kan sudah tahu ya, kalau fathah berarti karena nggak bertemu dengan sesuatu apapun. Kalau dhamma ketemu sama wawul jamaah. Kemudian kalau sukun ketemu ta mutaharrika, nun niswa. Udah, kalau bingung nun niswa, nun jamak perempuan gitu ya. Nun niswa, nah gitu aja cukup sudah. Kami artinya ya. Paham tuh nah perintahnya? Bisa dipahami perintahnya? Udah ya, kita lanjut ya. Mau dijawab sama-sama aja ya? Ya, jawab sama-sama. Nah, kharajna minasin fi zuhron. Kharajna mabni alas sukun. Mas sebabnya apa? Limaza? Ya, ittasola bi nah. Nanti udah buat singkat nah gitu Bu ya. Buat singkatnya kharajna mabni alas sukun karena bertemu dengan nah. Mamana kharajna? Keluar. Minasin fi? Dari kelas. Sohi. Zuhron? Pada waktu zuhur. Zuhur itu artinya siang. Zuhur artinya siang. Dakhalat talamizu fi sinfi sobahan. Dakhala mabni alal fathi. Kenapa? Nggak ada tambahan. Sahih. Dakhala mabni alal fathi karena tidak ada tambahan. Asli ya. Dakhalat talamizu. Mana talamiz? Murid-murid. Kalau dakhala apa? Masuk ya. Fi sinfi tadi di kelas. Sobahan pagi. Kata subuh, sobahan itu ya artinya pagi. Nomor 3, al-auladu. Mana al-auladu? Anak-anak. Sabahu, mana sabahu? Berenang. Sabahu artinya mereka berenang. Sabahu mabni dengan apa? Mabniun ala dhammi. Limadza? Kenapa? Wawul jamaah. Sahih. Sabahu mabni dengan dhammi, mabniun ala dhammi, di atas huruf H. Sebabnya apa? Karena bertemu dengan wawul jamaah. Fil birkati. Mana fil birkati? Di kolam. Kecepatan enggak saya bacanya? Kecepatan. Kan sebenarnya tinggal ngelingkari, tinggal ngasih tanda
doma di atas H. Kemudian wawul jamaah, selesai. Itu aja sebenarnya. Ya. Yang ditandai doma di atas H, kemudian wawul jamaah. Kalau punya pulpen warna-warni berarti di doma dikasih merah, wawunya biru. Ya. Apa? Sinfi faslun. Kelas ya artinya. Sudah ada yang kelewat nggak? Nggak ada. Lanjut ya, Nastamir. Al-bintu. Mawan al-bintu? Anak perempuan. Tobakhot. Mawan tobakhot? Memasak. Masak. Ingat matbah, dapur, tempat masak. Ya. Matbah itu tempat masak. Kita artikan dengan dapur. Tobakhot artinya apa? Masak. Fil matbahi di dapur, di tempat masak. Tobakhot mabni dengan apa? Fathah. Kenapa? Dianggapnya tidak bertemu dengan apapun karena tanya adalah ciri perempuan. Ya. Ditandain di fathah di atas kho, itu tandanya. Cukup itu aja. Mabni dengan fathi, mabni alal fathi. Tobakho. Di atas kho ada fathah. Fathahnya itu aja yang ditandai. Mabniun alal fathi. Nomor 5, at-tajiratu. Mana tajirat? Para pedagang. Tapi pedagangnya perempuan ini, ibu-ibu. Siapa berarti di sini? Rata-rata pedagang semua ya. Tajirah semua ini. At-tajiratu, para pedagang wanita. Nazalna, mana nazalna? Turun. Mereka turun. Minas sayyarati, dari mobil. Nazalna, turun. Ingat nusulul Quran, turun. Nazala. Nazalna, mabninya dengan apa? Sukun. Di atas lam ada sukun, itu yang ditandai ya. Di atas lam nazal ditandai sukunnya. Itu mabninya, mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Bertemu dengan nun niswa. Nah, pendek itu namanya nun niswa. Yang mina ya? Bukan min, nazal na di setelah lam. Na setelah lam itu namanya nun niswa. Karena ada nun niswa maka huruf sebelumnya di fiilnya disukunkan. Jadi yang ditandai sukun di atas lam nazal, kemudian ditandai lagi apa? Na. Dua itu. Lanjut ya. Anta zahabta ilal mahattoti mubakkiron. Kamu zahabta pergi ilal mahattoti ke stasiun mubakkiron pagi sekali, awal waktu. Bisa diartikan dengan awal waktu, dini hari. Kalau pagi berarti pagi sekali. Awal waktu atau dini hari. Zahabta mabni dengan apa? Sukun. Di atas ba zahab ada sukun, itu yang ditandai sukunnya. Kenapa dia mabni dengan sukun? Karena ada ta mutaharrikah, ada ta. Jadi yang ditandai sukun di atas ba dan ta fathah. Khalas? Mutaharrikah, tak berharokat. Lanjut ya. Nomor 7. Antum, kalian, jalastum. Mana jalastum? Duduk. Kalian duduk. Bihuduin, dengan tenang. Hudu, tenang artinya. Bi dengan hudu, tenang. Kalian duduk dengan tenang. Jalastum mabni dengan apa? Sukun, yaitu di atas huruf sin ditandai jalas, di atas sin ada sukun ditandai
Kenapa sinnya kita sukunkan? Kenapa mabni dengan sukun? Karena bertemu dengan ta mutaharrika. Karena ada tu setelahnya itu ya. Jalastum, jalas sukunnya ditandai, kemudian ta doma setelahnya juga ditandai. Jalastum. Sin sukun, mabni ala sukun karena bertemu dengan ta mutaharrika. Tu. Nomor kenapa? M-nya nanti ada penjelasan sendiri. Kita skip, makanya tadi kan yang ditandai, ya ingat, yang ditandai aja yang sudah kita pelajari. Yang lain setelahnya ada yang belum kita tandai, itu nanti di kelanjutan ya. Kemudian al-qamaru, bulan itu, zoharo. Apa mana zoharo? Nampak. Ibu-ibu ingat yang zohir dan yang batin. Yang nampak, yang kelihatan, dan yang tersembunyi nggak kelihatan. Zoharo tampak. Al-qamaru, bulan itu, zoharo tampak, lailan pada malam hari. Sahih. Zoharo mabni dengan apa? Fathah. Zoharo fathah, karena kan huruf terakhirnya huruf ro, tandanya fathah. Sebabnya kenapa kok fathah? Udah mandek di situ, nggak ketemu apa-apa. Jadi ya mau nggak mau harus kita fathahkan. Huruf asli. Domir huwa ini ya. Nomor 9. As-samsu gharabat masaan. As-samsu mana as-sams? Matahari. Gharabat terbenam. Masaan pada sore hari. Gharabat. Gharabat mabni dengan apa? Fathah di atas ba. Huruf aslinya gharaba. Bandak di huruf ba. Di atas ba ada fathah, berarti mabni dengan fathah. Ta ini ta ciri perempuan. Jadi dianggapnya dia tidak bertemu dengan domir. Maka mabni dengan fathah. Gitu ya. Jadi untuk gharabat mabni dengan fathah, biar nggak bingung sudah cukup di fathahnya saja yang ditandai di atas ba. Terakhir 10. Utsmanu wa Aliyun, dua orang ya, Utsman dan Ali. Hafidho, mana hafidho? Hafal. Hafal, telah menghafal. Menghafal. Ad-durusa, pelajaran-pelajaran. Hifdzon, jayyidan, dengan hafalan yang baik, dengan hafalan yang bagus. Hifdzon artinya hafalan, jayyidan artinya bagus atau baik. Jadi Utsman dan Ali keduanya telah menghafal pelajaran dengan baik. Kita fokus pada hafidho. Hafidho, huruf terakhirnya huruf dho. Mabni dengan apa berarti? Fathah. Ya, mengingatnya gini Pak, sudah? Jadi hafidho ini domirnya adalah domir ada alif, huma, dua orang. Nanti penjelasan lanjutannya ini karena ada alif dan alifnya itu kan sukun, maka mau nggak mau dia juga tetap berharokat berharokat fathah. Jadi ini mabninya nanti dengan fathah. Dua orang alifnya. Sudah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada? Belum ada, kita lanjut ya. Masih ada waktu sebentar. Sahih. Nanti saya minta waktu sebentar untuk belajar hadis ya. Kita kerjakan ini dulu. Sahihil af'al al-madiyata. Sahih artinya koreksilah atau betulkanlah. Sahih kan artinya betul, benar ya. Jadi sahih artinya benarkanlah atau betulkanlah. Betulkanlah al-af'al al-madiyata. Fi'il madi allati yang baina antara qausaini, dua tanda kurung. Dua tanda kurung, qausaini, dua tanda kurung.
Fil ibaratil atiyati, di kalimat-kalimat berikut, di frase-frase berikut ya. Silakan nomor 1. Siapa mau menjawab? Oh ya, Mbak Wiji. Jadi ibu-ibu yang di dalam kurung ini semuanya salah. Dibetulkan ya. Ayo, Mbak Wiji silakan. Al-auladu ini fiilnya ya Ustaz. Qalabu, qalabul kutuba minal ustadi. Sahih. Al-auladu kita perhatikan. Aulad itu kan jamak dari kata waladun ya, bentuk jamak. Kalau jamak berarti 3 lebih. Karena al-auladu laki-laki, kalau 3 lebih berarti domirnya hum. Kalau hum harus ada tambahan wawul jamaah. Maka dari tolaba menjadi tolabu. Yang dalam kurungnya jadi tolabu ya. Nomor selanjutnya, man satu jib? La 2. Jadi patokannya merubahnya pada kata, kalau di sini karena mubtada khobar pada kata sebelum. Ya, ada juga yang patokannya nanti ke setelahnya. Intinya pelakunya. Enggak selalu di depan, ya. Nomor 2, siapa yang mau jawab man satu jib? Ayo siapa yang mau jawab nomor 2? Irfa'il ya, angkat tangan. Masih mudah ini. Namiro, harimau. Harimau. Oh, namira itu artinya harimau. Ya. Ayo, Mbak Ina, tafadholi. Kaifa wasabatin namiro. Tuh, sahih. Sahih. Kaifa bagaimana? Wasaba mana wasaba? Meloncat, lompat, ya. Lompat atau loncat. Bagaimanakah harimau melompat atau loncat? Nah, an-namiro itu kan ada tamar butoh Bu ya. Ya, harimau betina. Nanti kalau laki-laki namir ya mudzakarnya. Karena namiro ada tamar butohnya muannas, berarti kata kerjanya dirubah ke muannas. Muannas kalau satu kan domirnya hiya, ya ada tambahan apa di akhir? Tak sukun. Jadi wasaba menjadi wasabat pakai tak sukun. Wasabat. Kalau aslinya wasabat pakai sukun. Kalau ibu-ibu mau baca simple sambung, sukunnya dikasih bantuan kasroh. Jadi wasabatin namiratu. Kalau mau menulis dengan asli nggak apa-apa. Kalau memang masih bingung, tulis aja wasabat, tambahannya hanya tak sukun. Karena an-namiratu mu'annas. Nomor 3 ya, siapa mau jawab? Belakang, minal waro. Kenapa? Zoharo tadi sudah ada, yang zohir dan yang batin. Ayo silakan, khufas kelelawar. Ya, minal waro. Ayo perwakilan. Dari belakang siapa yang mau jawab? Kalau nggak ada yang perlu diganti, nggak usah, jangan dipaksain, ya. Ayo Amarta, tafadholi. Amarta. Sahih, berarti nggak ada perubahan ya, karena hufaz itu kelelawar dan bentuknya memang mufrad tunggal ya. Kelelawar. Nanti kalau banyak hufafis gitu. Jadi dia memang tunggal. Dan hufaz ini kan tunggal dan muzakkar. Maka kata kerjanya tetap dengan domir huwa bentuk asli. Jadi nggak ada yang berubah ya. Ini tetap mata zaharul khuffasu. Nggak ada yang berubah karena hufaz tunggal dan muzakkar. Maka domirnya tetap kata kerjanya menggunakan bentuk asli domir huwa. Nomor 4, tafadholi man satu jib. Ayo siapa yang mau jawab ibu-ibu? Yang lain ayo, silakan. Al-muallimatu. Jamak dari al-muallimatu, guru-guru perempuan. Kalau jamak perempuan berarti pakai domir hunna, berarti ada apa? Nun
niswa. Kalau ada nun niswa, fi'il madhi huruf terakhirnya harus disukunkan. Dah gampang. Silakan. Ayo silakan ibu-ibu, ayo. Bu Wida, ayo Bu Wida. Dijawab Bu Wida. Hadorna sahih. Fil madrasati sobahan. Al-muallimatu hadorna, nanya pendek, fil madrasati sobahan. Karena al-muallimatu jama dari al-muallimatu, para guru perempuan. Berarti kan banyak. Berarti domirnya hunna, tambahannya nun niswa. Kalau tambahannya nun niswa, huruf terakhirnya kita sukunkan jadi hadorna. Guru-guru datang di sekolah pada pagi hari. Terakhir, ayo silakan. Man satu jib. Ayo Mbak Putri. Nah, satu Fatimatu Robibata dan Robibata jelas Sohi. Aisyatu satu orang. Fatimatu dua. Berarti dua ya. Dua orang perempuan. Domirnya kan huma. Tapi untuk perempuan kita ingat, untuk perempuan kasih ciri tak perempuan dulu, yaitu tak ya. Jadi ada tambahan tak dulu, tak perempuan, baru ditambahkan dengan alif yang menunjukkan jumlah dua. Maka jadi rokiba ta. Kalau huma laki-laki jangan ditambahin tak. Ta itu miliknya perempuan. Jadi kalau laki-laki rokibah, tapi kalau perempuan dua orang rokibah ta. Aisyatu wa Fatimatu rokibata darajata ila suqi. Ibu-ibu nanti ini kalau yang kita belajar tahsin, kalau yang menunjukkan jumlah dua, kan cara bacanya kalau sambung dengan yang alif lam kita naberkan. Biar nggak salah makna. Nah ini diantaranya ya. Kalau di bahasa Indonesia itu menulis apa yang disampaikan oleh gurunya. Contohnya Rocky Bata kan gitu toh sadar. Rocky Bata itu naik kendaraan. Tidak, maksud saya kan panjang. Iya, sahih. Yang ketemu tafsir kan Rocky Bata. Nah, kalau persoalannya kalau kita disuruh nulis dengan mato kita nulis kan bingung. Ini nulisnya panjang apa kan? Nah ini nabernya tadi. Kalau di kaidah tahsin itu dinaberkan supaya nggak jadi salah makna untuk yang menunjukkan jumlah dua. Jadi rokibatan, nah gitu naik ya, supaya tidak salah makna. Itu dalam ilmu tahsin ya. Darojah, mana darojah? Sepeda. Kalau suk sudah tahu ya, sudah hafal. Tempat shopping. Alhamdulillah untuk pelajarannya sampai sini. Tapi ibu-ibu mohon maaf, ini saya ada tuliskan untuk karena kita akan menyambut bulan Ramadan Bu ya. Untuk tambahan sedikit bulan Ramadan. Sebentar lagi Bu ya, Ramadan hitungannya tinggal beberapa hari saja. Tinggal beberapa hari Bu. Kalau yang ikut Muhammadiyah 18 ya. Untuk pemerintah sepertinya 19. Tapi sepertinya lebarannya bareng sama yang biasa ikut Muhammadiyah, yang nggak usah galau ya, ya maksudnya aduh jadi nambah satu gitu ya, nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Silakan mau ikut yang mana. Nah ibu-ibu meskipun Ramadan tuh kayaknya udah di depan mata, tapi kan kita nggak tahu ya beneran bisa sampai apa enggak. Namanya ajal kan nggak ada yang tahu ya. Kan di Al-Quran banyak banget tuh menjelaskan tentang ajal. Ya, apa ya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Gak mungkin kita bisa ngakhirin, gak mungkin juga kita bisa majuin ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kita semua juga bakalan mati. Sudah semuanya pasti mati, gak mungkin bisa mundurin, gak mungkin bisa majuin. Terus kita nggak tahu nih kapan ya, kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Jangan kan yang masih Ramadan, masih beberapa hari lagi,
yang nanti siang sejam lagi aja kita nggak tahu bisa sampai apa enggak. Nah, jadi jangan terlalu percaya diri, kita bakalan sampai meskipun tinggal beberapa hari. Tapi kan ada doa ya, ini doa yang saya tulis ini, doa memohon agar kita bisa Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Ini doanya nanti banyak dibaca menjelang bulan Ramadan ini supaya kita benar-benar bisa sampai. Nah, biar bacaan doa kita ini bisa kita pahami betul dengan hati dan pikiran, kan kita perlu tahu artinya ya. Dan karena kita sudah belajar bahasa Arab juga kita perlu tahu kaidahnya. Jadi nanti lebih mantep. Doanya di sini Allahumma, silakan ibu-ibu tulis ya. Allahumma salimni min Ramadan wa salim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sengaja saya baca 3 biar ibu-ibu baca putusannya enak. Ya, biar tahu putusannya bacanya enak. Ya, saya coba kalau kita lihat secara kaidah ya. Ibu-ibu saya tulisin maknanya dulu ya, mana katanya biar nanti bisa membedakan. Asal kata salim ini dari salima. Jadi kenapa saya pilih tadi kata salima? Karena akan berkaitan dengan hadis ini. Salima, mudhari'nya salima yaslamu. Salima yaslamu. Nanti masdarnya salaman atau salamatan. Salaman bisa juga salamatan. Ini bentuk kata bendanya Bu ya. Ini kata kerjanya fi'il madi, fi'il mudhari, dan ini kata bendanya. Asal katanya dari salima. Kita tulis dulu biar penjelasannya lebih enak. Kemudian berubah wazannya menjadi salama. Asalnya dari salima tetap. Mudhari'nya yusallimu. Bentuk kata bendanya menjadi tasliman. Kemudian berubah wazannya, polanya berubah lagi jadi tasallama. Ada penambahan huruf lagi. Dari salima, salama, tasallama. Dari asal kata yang sama, cuma ada penambahan. Yang ini tambah double di lamnya jadi pakai tasdid, ini tambah fathah dan double di lam. Tasallama ya tasallamu. Masdarnya nanti menjadi tasalluman. Tasalluman. Saya tulis artinya Bu ya biar ibu-ibu nggak lupa. Yang salima artinya selamat. Untuk salama artinya, ini yang salama maknanya banyak, menyelamatkan. Ini saya tulis yang mananya cocok sesuai dengan yang akan kita bahas ya. Nah, kalau nggak nulis sekarang nggak apa-apa, dipoto dulu ya biar dengan penjelasannya. Ibu-ibu doanya Allahumma artinya ya Allah. Salimni, tadi ada salimni dari kata salama yusallimu. Ibu ingat nggak proses ke amar gimana? Ini kan nggak ada amarnya. Cara merubah ke amar gimana? Dibuang huruf mudhari'ah, huruf ya. Maka menjadi salimu, akhirannya kita sukunkan.
Salim, berarti salim ini fi'il apa? Amr. Salimnya ini fi'il amr. Dari salama yusallimu salim. Artinya tadi menyelamatkan. Jadi Allahumma ya Allah selamatkanlah. Tolonglah, lindungilah artinya. Selamatkanlah, tolonglah, lindungilah, amankanlah. Siapa yang minta diamanin, dilindungi? Ya-nya ini yang artinya saya. Ya ini artinya saya. Kemudian ibu-ibu sudah tahu kan kalau ya. Kemudian nunnya apa? Nun ini namanya nun wiqayah. Nun yang menjaga supaya kata kerja enggak rusak. Jadi kalau ada domir yang artinya saya ini ketemu sama kata kerja memang harus ada pemisahnya huruf nun. Jadi huruf nun ini nun tambahan ya, bukan masuk ke kata kerja, bukan masuk ke domir, tapi dia untuk memisahkan keduanya. Salimnya fi'il amr, jadi kita minta kepada Allah. Untuk apa? Agar Allah menyelamatkan, menolong, melindungi, mengamankan siapa? Aku kalau di sini. Nanti ibu-ibu mau ganti, kalau pengen doainnya bukan untuk saya aja nih, pengen doain keluarga juga. Tinggal ibu-ibu ganti ya-nya menjadi na. Kalau na nanti nunnya dibuang. Salim na. Nunnya yang kasroh ini dibuang karena nun kasroh itu fungsinya kalau ketemu dengan ya saja. Ini kalau saya. Kalau mau diganti dengan kami, salim nah. Ya Allah selamatkanlah kami. Tapi kenapa kok pakai min ya? Tadi kita itu sebenarnya minta diselamatkan kami dari Ramadan, di sini maksudnya adalah minta Allah kita dibuat sampai oleh Allah sampai ke bulan Ramadan. Tapi sampainya itu dengan selamat, dengan perlindungannya Allah. Salimni min Ramadan. Ibu-ibu, salah satu fungsi min itu adalah ibtidah. Dari awal. Jadi misal kita pengennya Allah bikin kita sampai ke bulan Ramadan tuh ya benar-benar dari awal sampai akhir. Benar-benar selamatnya tuh dari awal sampai akhir. Dan min juga nanti bisa punya fungsi penegas. Jadi kita benar-benar minta banget, kita ini pengen banget selamat dilindungi Allah sampai di bulan Ramadan, bisa selamat dari dosa, bisa juga selamat melakukan ibadah. Jadi fungsinya itu ya. Jadi kita memang pengennya dari awal sampai akhir kita diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kemudian Ramadhana ada min harfu apa Bu? Harfu jar. Min ini kan harfu jar. Biasanya kita kalau ada harfu jar setelahnya kasroh ya, majrur. Nah ini tanda jarnya pakai fathah. Kan tanda jar nggak semuanya kasroh. Di antara tanda jar ternyata ada yang fathah karena mamnu minas shorof kategorinya. Nanti kalau pas baca mamnu minas shorof atau ghairu munsharif, kosakata yang aslinya tidak bertanwin. Ada beberapa istilah ya. Ada mamnu minas shorof, ada ghairu munsharif. Kalau di durus lugha pakai mamnu minas shorof. Ya. Kenapa? Nggak usah ya. Pokoknya kosakata yang tidak bertanwin tanda jarnya nanti pakai fathah. Yang aslinya tidak bertanwin tanda jarnya pakai fathah. Nanti ibu-ibu kalau baca di Al-Quran juga kan syahru Ramadhana, itu kan mudhof ilaih, mestinya syahru Ramadhani, tapi karena Ramadan aslinya nggak bertanwin maka tanda jarnya pakai fathah. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan dari awal sampai akhir, tetapi dalam perlindunganmu, dalam keamananmu. Jadi kita benar-benar selamat di bulan Ramadan ini. Wasallim Ramadhanali. Ini tadi kembali sama fi'il amr. Kita minta kepada Allah. Fi'il amr fa'ilnya adalah Allah. Salim kalau pakai sukun kan anta ya, antanya kembali kepada Allah. Wasallim Ramadhana li
dan selamatkanlah Ramadan, maksudnya sampaikanlah bulan Ramadan li untukku. Wasalim Ramadhana. Nah, kalau di sini, kalau tadi fathah majrur. Kalau di sini Ramadhananya pakai fathah, bukan majrur, tapi dia mansub. Tanda nasab. Ya Allah, sampaikanlah kepadaku. Siapa nih yang minta disampaikan kepadaku? Apa yang harus disampaikan Allah kepada kita? Ramadan. Maka ini menjadi maf'ulun bi. Objek. Kalau li kami, ya-nya tinggal kita ganti tadi pakai apa? Nah, jadi apa? Jangan lina tapi lana. Yang pakai kasroh kan ketemu dengan ya. Untuk kaminya jadi lana. Silakan dirubah nanti ya. Allahumma kalau pakai na berarti Allahumma salimna min Ramadan. Yakini betul, minta sama Allah kita benar-benar sampai di bulan Ramadan dari awal sampai akhir semuanya dalam kondisi yang terlindungi, terselamatkan. Kita juga benar-benar minta kepada Allah bulan Ramadan itu juga sampai kepada kita. Kan kita nggak tahu, siapa tahu terjadi kiamat nggak jadi nyampe. Nah, kita ibadahnya baru sedikit, padahal kita ngarepin banget Ramadan tuh sampai ke kita, biar kita bisa dapat malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di beberapa hari yang akan datang. Jadi kita minta juga benar-benar Ramadan itu bisa nyampe ke diri kita. Wasalim Ramadan ali, wasalim Ramadan lana. Doakan keluarga ya. Watasallamhu, tasallam ini fi'il amr dari tasallama ya tasallamu. Proses amarnya kan dibuang huruf ya, diawali dengan huruf ta pakai fathah. Ini seperti tadi diawali dengan sin dengan fathah, berarti bisa dibaca. Kalau bisa dibaca nggak usah ditambahin hamzah. Jadi langsung kita sukunkan akhirnya menjadi tasallam. Ini fi'il amr. Sama tasallam fi'il amr domirnya anta, yaitu kembali kepada Allah. Wa tasallamhu, dan terimalah, dan engkau terimalah ya Allah. Terima apa? Ramadan. Ramadan itu dalam artian ibadah kami di bulan Ramadan. Minni, dariku. Kalau kita ganti menjadi minna. Pokoknya nana itu jadinya kami, ya-nya aku. Minna, dari kami. Mutaqabbalah, dalam kondisi yang benar-benar engkau terima. Gitu. Jadi terimalah Ramadan dalam artian ibadah kita sepenuhnya di bulan Ramadan. Minna, dari kami. Mutaqabbalah, benar-benar engkau terima, dalam kondisi yang benar-benar engkau terima. Gitu. Nanti mutaqabbalah ini bisa masuk ke hal kondisi pahala kami itu benar-benar engkau terima, bisa juga nanti masuk ke maf'ul mutlak karena mutaqabbalah ini sinonim dari tasallam. Gitu. Jadi penguat. Terima, benar-benar terima. Gitu. Jadi punya i'rab yang berbeda ya. Karena mutaqabbalah ini maknanya sama dengan tasallam. Mutaqabbalah kan diterima. Tasallama juga kita minta diterima. Jadi kita tegas banget, kita minta kepada Allah, ya Allah, benar-benar engkau terima amal ibadahku sebenar-benarnya. Jadi ini penegas fungsinya. Jadi terima banget, jangan ada sampai yang kelewat. Semua yang kategorinya amal ibadah engkau terima semua, tidak ada yang terkecuali. Jadi bacanya nanti pelan-pelan ya. Allahumma ya Allah, salimna min Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku ini. Selamatkan aku ini, bawa aku ini ke bulan Ramadan. Benar-benar selamat dari awal sampai akhir. Ya, selamat dan amankan aku. Amankan dari maksiat ya. Kemudian lindungi aku, tolong aku. Ada pengertian tolong. Tolong aku dalam beribadah. Karena kita nggak mampu beribadah tanpa bantuannya Allah. Jangan ngandelin kesehatan kita, jangan ngandelin harta kita. La haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi di poin ini seperti itu yang ada dalam hati dan pikiran kita.
Benar-benar bawa aku, sampaikan aku dengan selamat ke bulan Ramadan. Lindungi aku, amankan aku dari maksiat, selamatkan aku dari maksiat, dan tolonglah aku untuk beribadah dari awal sampai akhir. Wasalim Ramadan ali, dan sampaikan juga, selamatkan juga bulan Ramadan, bawa bulan Ramadan itu kepadaku. Jangan sampai nggak dapat bulan Ramadan, jangan sampai Ramadan nggak datang, ya. Wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan terimalah Ramadan, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan, terimalah amal ibadah kami di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya penerimaanmu. Semuanya yang kategorinya amal ibadah, terima semuanya. Amin. Jadi potongannya dihafalkan ya. Mudah kan doanya? Potongannya 3 itu biar nanti pas cara makna ya, berhentinya mandek-mandeknya biar pas ya, karena kan kenapa kita perlu doa ini, kita nggak tahu ajal kita juga kan nggak bisa mengandalkan tenaga dan fisik kita ya, namanya ibadah semua kan, segala sesuatu ya tergantung Allah. Makanya di Ramadan ini banyak baca doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya, jangan mengandalkan diri sendiri. Mohon doa juga la haula wala quwata illa billah, dikasih kuat terus, dikasih mampu untuk terus beribadah. Dan satu lagi, ibu-ibu, bulan Ramadan ini kan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Di surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Afwan, yang kalau ada acara mau keluar silakan, nggak apa-apa, saya nambah waktu sedikit sebentar ya. Hanya cuma sedikit saja ini singkat, tapi kalau yang ada acara silakan ya. Di Al-Baqarah 185 kita cuma mau bahas sedikit aja awal ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Yang artinya bulan Ramadan ya, ayat Al-Baqarah 185, di atasnya ayat doa yang pernah kita bahas. Wa idza sa'alaka ibadi itu. Kita nggak bahas tafsirnya panjang lebar, nggak Bu. Kita cuma mau mengingatkan diri kita pada potongan awal ayat saja. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul artinya bulan, Ramadan, bulan Ramadan, alladzi apa artinya? Yang unzila diturunkan, fihi di dalamnya, di dalam hi-nya, kembali ke bulan Ramadan. Hi-nya kan sudah tahu domir Bu ya. Al-Qur'anu, Al-Qur'an, hudan petunjuk, linnasi bagi manusia, wa dan bayinat penjelasan, keterangan. Ya, bayinat itu penjelasan, keterangan. Min dan dari ya, fan al-huda petunjuk, wal furqan dan pembeda. Sudah tahu artinya semua berarti ya? Oh gitu. Nggak, tapi kan dari yang kita pelajari sudah ada ini ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu kan intinya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi bulan untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan ini kualitas kita dengan Al-Quran, bobot kualitas kita dengan Al-Quran, hendaknya kita tingkatkan, kita optimalkan lagi. Ya, Al-Quran itu kan bukan hanya dibaca saja. Interaksi kita memang dengan Al-Quran ya, kita bisa dengan membaca ya, bisa juga dengan mempelajari maknanya, bisa juga dengan mengamalkannya. Intinya di bulan Ramadan ini kita banyak interaksi. Mau baca terus silakan, mau ditambah dengan baca terjemahnya dan tafsirnya silakan, mau nambah kehafalan juga silakan, mau mempraktekkan ayat yang ada di Al-Quran
juga silakan. Itu namanya interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, tapi kita kan di sini kita belajar bahasa Arab. Karena kita belajar bahasa Arab, hendaknya kita maksimalkan sesuai bukan kita maksimalkan, tapi kita optimalkan kemampuan yang kita miliki, yaitu kita sudah belajar bahasa Arab meskipun sedikit. Bahasanya bukan maksimal tapi optimal. Kita gunakan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi kita. Jadi untuk mengoptimalkannya gimana? Karena kita sudah belajar bahasa Arab, nanti jangan hanya cukup di kita banyak baca aja. Itu namanya nanti jadinya kuantitas. Kita kan kalau mengoptimalkan sesuatu berarti kita memikirkan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik dari ibadah kita. Dan nanti untuk Al-Quran ini berarti perlu kita pelajari. Mungkin setiap hari itu harus ada ayat yang kita baca terjemahnya. Ada yang kita baca tafsirannya. Ada yang kita tinjau juga dari sisi bahasanya. Ini biar ibadah kita semakin berbobot, semakin bernilai tinggi. Karena kita itu jangan terlalu mikir kuantitasnya aja, tapi kualitas itu lebih utama. Dalam beribadah kualitas lebih utama. Namanya kita bertransaksi dengan Allah, kita jualan. Orang kalau mau beli kan pasti cari kualitas. Orang jual, kalau yang dia jual barangnya berkualitas pasti nilainya juga lebih, nilainya tinggi. Nah, kita pengennya pada posisi yang itu. Jadi kita optimalkan yang kita punya, yang sudah kita pelajari pada Al-Quran. Jadi mulai belajar sedikit-sedikit ya. Nanti bukan berarti kalau kita baca terjemah kita nggak dapat pahala, dapat justru, malah meningkat lagi. Yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Ibu-ibu darajat tuh pakai jama muannas salim. Berarti kan 3 lebih. Nanti kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahnya, kemudian sambil kita lihat yang sudah kita pelajari ternyata ada di bahasa Arab. Darajat jama muannas salim. Balasannya bukan double lagi. Kalau sudah darajat tuh 3 lebih. Jadi nggak ada ruginya. Jadi jangan fokus pada kuantitas. Kita cepet-cepet baca, cepet-cepet hatam. Nanti dapatnya cuma 1 huruf 10. Tapi kalau mau maksimal baca terjemahnya, nggak usah semua. Mungkin dalam 1 hari ya, mungkin 1 ayat nggak apa-apa. Ada dalam 1 hari mungkin 1 ayat yang dilihat maknanya, dipelajari bahasa Arabnya nggak apa-apa. Tapi tadi janjinya Allah, darajat jama muannas salim bentuknya, berarti 3 lebih, 3 sampai 10 atau wallahu a'lam. Bukan double lagi tapi pahalanya banyak. Kenapa kita butuh mengoptimalkan ibadah? Ya tadi kita nggak tahu usia kita. Terus belum tentu dulu kita banyak ibadah. Kita kan perlu yang tijarah lantabur, dagang tapi transaksi yang kita nggak bakalan rugi, yang kita dapat kualitas yang istimewa. Ya, dan setiap kondisi orang kan kita punya kondisi yang berbeda-beda ya. Yang punya waktu banyak, oke lah mungkin dia bisa baca hatam banyak. Tapi kalau yang waktunya terbatas, yang masih punya anak-anak kecil harus masak segala macam, kan dia harus mengoptimalkan waktu yang dia miliki. Karena nggak mungkin kita ibadah tapi menzolimi orang lain. Ya, nggak boleh kita seperti itu, apalagi yang sifatnya wajib. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, kadang ngeluh, anaknya mau ngaji, anaknya minta ini, minta itu. Belum lagi nanti buka puasa, ternyata mereka pengen buka puasanya yang satu minta dimasakin apa, yang satu minta es apa gitu. Akhirnya kita kadang ngedouble gitu, karena merasa ini mestinya untuk ngaji dapat pahala banyak. Lupa kalau sebenarnya membahagiakan keluarga itu juga pahala. Nah, di situ kita kan butuh mengoptimalkan ya. Nah, bisa kita tetap masak, tetap memenuhi apa yang diinginkan keluarga kita. Kan bisa ibadahnya dengan tidak harus selalu mengaji. Bisa dengan zikir. Ya, yang paling gampang astagfirullah, astagfirullah. Sambil masak di dapur sejam, istighfarnya astagfirullah terus, itu nggak kehitung sudah berapa. Ya, tetap dapat pahala kan? Nanti nggak terhitung.
Nanti pas ngaji, saat sudah luang, sudah ada waktu luang, kita punya kesempatan untuk ngaji. Nah, ngajinya berarti harus optimal. Kalau mau ngajinya optimal berarti jangan sekedar kita baca cepet-cepet lalu selesai. Enggak seperti itu. Tapi perhatikan huruf per huruf, perhatikan maknanya, hayati. Meskipun dapatnya sedikit, tapi berkali lipat pahalanya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus memanfaatkan betul kondisi kita, waktu kita dengan optimal. Terutama untuk ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil. Jangan banyak mengeluh. Ya. Beribadah itu jangan sampai bikin kita stres. Beribadah jangan sampai bikin kita stres. Dan nggak usah berkecil hati lihat orang ngaji kita nggak punya, nggak usah berkecil hati. Kita juga punya kesempatan untuk beribadah dengan yang lain kok. Kita dikasih lisan untuk zikir, itu kan mudah banget. Nggak perlu kita duduk santai dengan segala macam harus jaga wudhu. Nggak, kita bisa terus zikir, bisa dapat ibadah. Yang penting kan optimal niatnya, yang ikhlas kepada Allah. Karena yang kita jual sama Allah itu niat kita. Yang kita jual itu niatnya kita ya, jadi harus optimal. Jadi jangan pernah berkecil hati. Untuk orang yang ibu-ibu yang sudah nggak punya anak kecil, di rumah tinggal berdua sama suami, mau benar-benar optimal dan maksimal, boleh silakan. Buka puasanya catering aja, nggak usah masak, boleh. Mau ngaji aja, pokoknya mau fokus ibadah. Nah, untuk yang sudah nggak ada suami, karena harus menafkahi diri sendiri, terima pesanan, nggak usah berkecil hati. Belum tentu yang ngaji terus dapatnya lebih banyak dari yang kerja memenuhi diri sendiri. Bekerja untuk memenuhi diri sendiri, keluarga, hukumnya wajib. Yang wajib sama yang sunnah beda jauh. Apalagi menjalankan yang wajib sambil zikir, tambah mantep itu. Jadi jangan berkecil hati. Yang punya usaha catering nggak apa-apa, tetap tapi optimal di waktu yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Makanya tadi baca Qur'annya jangan asal, jangan cuma ngejar kuantitas aja. Kita bukan anak kecil lagi yang maunya banyak. Kita nih kan orang dewasa udah tahu maunya yang berkualitas. Ibu-ibu kalau dikasih tas, satu tasnya tas bermerek, saya nggak tahu mereknya apa karena memang nggak punya tas bermerek. Satu dikasih tas bermerek yang harganya mungkin sampai puluhan juta. Satu lagi menawarkan dikasih tas 10 biji, yang satu ngasih cuma satu ngasih 10 biji. Tapi yang 10 ini satu KW, satu resletingnya bermasalah, satu sudah gores-gores, yang satu lagi ada robek bagian dalam, satu lagi bagian cantelannya mungkin sudah putus lepas satu, dengan segala macam masalahnya. Kira-kira mau yang mana? Yang satu apa yang 10? Yang satu gitu. Kita kan bukan anak kecil lagi, kita sudah tahu mana nih yang berkualitas, mana yang bernilai untuk kita. Jadi baca Qur'annya saya ingatkan sekali lagi, berarti harus benar-benar berkualitas. Nah, kondisi kita ini kan sedang belajar bahasa Arab, tapi kan beda-beda. Ada yang belajarnya udah lama, ada yang belajarnya baru. Bukan berarti nanti yang belajarnya udah lama lebih baik, enggak. Yang belajarnya baru juga kalau memang mengoptimalkan dapatnya juga banyak. Salah satu caranya nanti pas Ramadan setiap kali ngaji baca Quran bawa pensil. Beli yang kayak saya nih, ada bisa diselip, ada penghapusnya, ya. Mulai dari awal baca, ibu-ibu, mulai dari Al-Fatihah sampai akhir, setiap kali ibu-ibu menemukan kosakata yang ibu-ibu tahu, garisi. Meskipun dalam satu ayat itu cuma taunya, contoh baca Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, cuma tahu zalika itu. Cuma taulah tidak. Ya, cuma taulah tidak. Gak apa-apa, garisi. Pokoknya garisin. Sampai akhir hatam, jangan pernah lupa. Ini jangan ketinggalan, nempel terus di Quran, garisin.
susahnya nggak hatam-hatam sebenarnya. Yang paling enggak hatam ya. Nanti kalau punya kesempatan ternyata sudah selesai, ngulang lagi dari awal, tetap ini enggak ketinggalan. Garisi lagi, siapa tahu sudah bertambah. Yang digarisi siapa tahu makin banyak. Kalau seandainya kok nggak nambah-nambah, nggak makin banyak, nggak apa-apa. Yang penting yang digarisi tadi nggak lupa. Ya, yang penting sudah digarisi pas pertama itu nggak lupa. Alhamdulillah kalau nambah. Ini kan memotivasi kita biar kita rajin baca Quran juga, rajin mempelajari Al-Quran. Optimalnya gitu ya. Jadi siap-siap beli pensil yang sudah ada penghapus, sudah ada cantelannya. Fokus kita sekarang pada kualitas, bukan kuantitas. Mengingat usia sudah tidak muda lagi, waktu terbatas. Jadi harus dapat yang nilainya besar banget, ya. Karena apa? Kenapa harus begitu, ibu-ibu? Kita lanjut sebentar. Saya mau jelaskan di sini dikit ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu. Bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Ibu-ibu, hudan itu ada alif lamnya enggak? Berarti nakiro. Berarti sifatnya masih umum. Ya, hudan, ya kan? Nakiro. Berarti sifatnya masih umum. Al-Quran ini petunjuk. Dalam artian kita tuh kalau masih umum kan kita nggak tahu yang mana yang jadi petunjuk. Petunjuknya apa? Kita kan masih sifatnya masih umum. Kita berarti belum bisa mengambil secara maksimal untuk kitanya. Al-Qur'annya sempurna, tapi untuk kitanya dia menjadi petunjuk yang sempurna atau bukan itu belum. Karena masih hudan. Supaya jadi petunjuk yang sempurna untuk kita, Al-Qur'annya sempurna, kitanya yang enggak sempurna, ya. Memahaminya gitu. Karena hudannya di sini masih nakiroh, bersifat umum. Wa bayyinatin, dan di Al-Qur'an juga ada keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan. Masih pakai nakiroh. Sifatnya juga masih umum. Dalam artian apa? Gak semua orang nih tahu Al-Quran ini hudan, petunjuk. Al-Quran itu memang jelas ada penjelasan keterangannya. Gak semua orang tahu dan gak semua orang bisa memahami. Gimana supaya benar-benar jadi petunjuk dan penjelasan keterangan ini bisa kita pahami? Bu, kalau seandainya kita menuju ke suatu arah di luar negeri, kita mau menuju ke suatu kota, mau ke Tokyo, bahasanya tulisannya Jepang. Di situ ada petunjuknya, tapi kita karena nggak bisa, kita nggak tahu nih kemana, ke kanan atau ke kiri atau maju terus. Kita kan nggak tahu. Supaya kita tahu kan kita harus paham petunjuknya itu. Berarti kan harus kita pelajari. Kalau mau ke Jepang berarti belajar bahasa Jepangnya. Tapi karena kita Al-Quran yang kita pelajari adalah bahasa Arab. Kita sudah meskipun belum maksimal, tapi sudah nggak apa-apa. Optimalnya seorang berbeda-beda. Kita sudah belajar bahasa Arab. Jadi sampai sini hudan dan bayinat ini belum menjadi petunjuk untuk semua, belum bisa dipahami oleh semua kecuali dengan belajar. Kalau sudah kita pahami, kita sudah pelajari, maka nanti bayinat ini benar-benar menjadi minal huda. Pakai apa itu? Ada alif lam? Ma'rifah, benar-benar jadi petunjuk yang sempurna bagi yang memahami penjelasan-penjelasan tersebut. Keterangan-keterangan yang tadi masih umum. Bisa jadi petunjuk yang sempurna, wal furqan juga bisa menjadi pembeda yang sempurna. Jadi kita benar-benar tahu tuh arah yang benar mana, arah yang salah mana. Kalau kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, berarti kan petunjuknya juga benar, sempurna. Tapi caranya gimana? Harus paham dulu. Prosesnya belajar bahasa Arab, tapi nggak bisa langsung. Namanya belajar Al-Quran sampai seumur hidup juga kita mungkin belum bisa menguasainya. Belajar bahasa Arab juga tahu sendiri kendalanya banyak, ujiannya banyak, cobaannya banyak. Yang penting kita sudah ikhtiar, sudah berusaha. Tinggal kita ikhtiarnya bukan sampai di batas belajar, tapi juga kita perlu praktekkan. Jadi salah satu usaha untuk memudahkannya tadi, cukup ibu-ibu garisi aja.
Kalau seandainya menulis setiap ayat, mentasrif dan segala macam terlalu berat, udah cukup sekarang modalnya Ramadan ini pensil saja, setiap kali baca garisi. Nanti udah hatam, ulang lagi, siapa tahu bertambah. Atau semoga tidak lupa. Itu bentuk optimal kita mengharap benar-benar ridhonya Allah, memaksimalkan bulan Ramadan ya. Jadi biar kita dapatnya tuh banyak tapi dengan usaha yang optimal. Ya, untuk setingkat kita memang kita belum bisa tuh optimal dan maksimal. Kalau Rasulullah kan ya bisa semuanya, tapi kalau kita ya kita usahakannya optimalnya. Semoga Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan ya. Jazakumullah khairan, cukup itu ya penjelasannya. Semoga bermanfaat. Bisa kita akhiri Bu, tidak ada yang ditanyakan ya. Mungkin sudah keburu-buru semua. Kita akhiri dulu dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.